Sebagai perwakilan rakyat, apa saja tugas dan fungsi yang diemban DPR RI? Berdasarkan pasal 20A ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, DPR memiliki 3 fungsi, yakni fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Tugas dan wewenang DPR berbeda untuk setiap fungsinya. Yang pertama, fungsi legislasi. Menyusun program legislasi nasional atau prolegnas, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan. Apa kabar pemirsa dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dalam program TVR 09 bersama saya Zia Ulbar dan juga rekan saya. Bersama saya Anggun Aktarini pemirsa, dan dalam 30 menit ke depan kami akan sajikan kepada Anda sejumlah berita nasional khususnya dari sudut pandang DPR RI sebagai referensi Anda dalam memahami dinamika politik, hukum, ekonomi, sosial, dan juga budaya yang ada di Indonesia. Dan pemirsa, inilah TVR 09 selengkapnya. Terkait uji materi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen yang dilakukan oleh warga negara atas nama Hartono yang mendorong perpanjangan usia pensiun guru dan dosen. Anggota Komisi 3 DPR RI Nasir Jamil, wakili DPR RI, berikan keterangan pada sidang pleno yang dilakukan secara virtual belum lama ini. Uji materi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen yang dilakukan oleh warga negara atas nama Hartono mendorong perpanjangan usia pensiun guru dan dosen. Anggota Komisi 3 DPR RI, Nasir Jamil, mewakili DPR RI memberikan keterangan pada sidang pleno yang dilakukan secara virtual belum lama ini. Nasir Jamil mengatakan, melalui Badan Legislasi DPR RI, pihaknya akan merevisi 3 undang-undang, diantaranya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, dan juga Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi. Menurutnya, hal ini menjadi kesempatan untuk seluruh elemen masyarakat, terutama guru dan dosen, untuk memberikan masukan perihal pembahasan undang-undang tersebut. Bahwa Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, dan juga Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi itu akan direvisi. Maka ini kesempatan bagi pembentuk undang-undang dan juga kalangan guru untuk bisa memberikan masukan-masukan yang konstruktif. Nasir Jamil mendorong, melalui revisi 3 undang-undang pendidikan, kebijakan yang dihasilkan mampu meningkatkan kesejahteraan guru, sekaligus menghadirkan regenerasi pendidikan yang berkelanjutan demi kemajuan pendidikan nasional. Dewi Utomo, TVR Parlemen melaporkan. Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurizal resmikan dapur SPP GMBG di Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Sekaligus meninjau langsung persiapan makanan bergizi dan juga bagi para murid sekolah yang dinilai perlu adanya standar gizi yang baik dalam setiap menu makanan. Untuk memaksimalkan program tersebut, makanan bergizi gratis yang maksimal. Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurizal meresmikan dapur SPP GMBG di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, sekaligus meninjau langsung aktivitas mempersiapkan makanan bergizi untuk murid sekolah. Cucun menyebut perlu ada standar gizi yang baik dalam setiap menu makanan untuk tujuan program makan bergizi gratis yang maksimal. Cucun menegaskan, perbaikan gizi tidak hanya soal memberikan makanan, tetapi juga memastikan kandungan nutrisinya memadai.
Selain itu, Cucun mengapresiasi Kepala Dinas Kesehatan yang akan mencanangkan program pelatihan khusus ahli gizi. Saya ingin tadi menekankan kepada SPPI yang ada di sini harus betul-betul menjaga kualitas daripada makanannya. Jangan tujuan kita ini memperbaiki gizi, tetapi kualitas gizinya tidak dihitung. Makanya tadi pesan Pak Kapolresta, Pak Dandi, Pak Bupati bilang ya jangan sampai ngasih untuk kadar vitamin C-nya sedikit, kemudian juga nggak ada susu, gitu kan harus selalu susu itu untuk bagaimana pembentukan kalsiumnya lebih kuat kepada anak-anak kita. Ahli gizi ini jangan dia di ujung hanya mencicipi masakan, tidak dari proses menggaidennya. Jadi harus dari proses bagaimana yang bahan-bahan misalkan ini sudah tidak layak untuk dipakai, jangan dipaksakan dipakai. Ya, itu harus dibuang. Jangan misalkan ngejar ini harus ada yang disampaikan, tapi bahannya tidak dicek. Maka ahli gizi yang paham. Saat ini, sudah tembus 25 juta penerima manfaat BGN pada makan bergizi gratis dan akan terus berlanjut hingga akhir tahun, mencapai 80 juta penerima manfaat program makan bergizi gratis. Dari Jawa Barat, Nurbani, TVR Parlemen melaporkan. Di tengah paparan internet yang berpotensi mempengaruhi pikiran generasi muda dan mengikis nilai Pancasila, DPR RI dorong pemerintah jangkau generasi muda untuk kembali menanamkan nilai Pancasila sebagai filosofi bernegara. Dan informasi selengkapnya akan kami hadirkan. Tetap bersama kami di TVR 09. Selamat datang di Biro Pemberitaan Parlemen. Anda memasuki kawasan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi atau WBK dan wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBBM. Biro Pemberitaan Parlemen berkomitmen penuh untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Komitmen kami, pejabat dan jajaran memiliki komitmen tinggi untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Kedua, bebas dari korupsi dengan terwujudnya wilayah bebas korupsi atau WBK, yang artinya bebas dari KKN, gratifikasi dan dari segala bentuk pungutan liar atau pungli. Terakhir, pelayanan prima dengan terwujudnya wilayah birokrasi bersih melayani, yaitu dengan meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tercapainya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan. Kehadiran mereka tidak hanya mewakili suara perempuan, tetapi juga membawa perspektif yang beragam serta pengalaman hidup yang unik ke dalam proses pembuatan kebijakan. Saksikan Perempuan Parlemen hanya di TVR Parlemen. Kembali bersama kami di TVR 09. Pemirsa, dalam rangka menyusun revisi Undang-Undang BPIP, Badan Legislasi DPR RI terus mengumpulkan masukan dari kalangan akademisi dan generasi muda guna mewujudkan kebijakan yang komprehensif. Dalam rangka menyusun revisi Undang-Undang BPIP, Badan Legislasi DPR RI terus mengumpulkan masukan dari kalangan akademisi dan generasi muda untuk mewujudkan kebijakan yang komprehensif. Ketua Badan Legislasi DPR RI Bob Hasan menjelaskan, paparan internet mampu mempengaruhi pikiran generasi muda yang berpotensi mengikis nilai Pancasila. Menurutnya, pemerintah harus menjangkau generasi muda untuk kembali menanamkan nilai-nilai Pancasila sebagai filosofi bernegara. Bob Hasan juga berharap generasi muda bisa tetap menjaga nilai dasar Pancasila saat memperjuangkan demokrasi politik di tanah air. Penerapan Pancasila yang praksis, yang kemudian coba melepaskan diri daripada abstraksi tadi dari adik-adik mahasiswa, sekalipun ya dosennya menegasikan saya tetap sependapat. Itulah dia, ya gambaran bahwa anak-anak hari ini itu memang lebih ingin seperti itu.
Ya kan, dia tidak mau terlalu jauh, terlalu dini. Tetapi memang perlu juga mendengarkan landasan filosofisnya, sejarahnya, sosiologisnya ya. Kan masalah bebas atau liberal, bukan masalah itu. Demokrasi kita tetap ya, ada bicara demokrasi politik di sila keempat, demokrasi ekonomi di sila kelima. Di mana gawangnya, di mana jagaannya, yaitu di sila 1, sila 2, sila 3. Ideologi, ide dan gagasan logika. Ya, ide, gagasan dan logika gitu loh. Jadi tidak ada hal yang sulit dengan soal ideologi itu. Jangan dibikin runyam ideologi itu. Bob Hasan berharap dengan pembaruan undang-undang, BPIP mampu lebih maksimal menjalankan tugasnya untuk menanamkan pemahaman Pancasila dengan tetap mengikuti perkembangan zaman. Dari Surabaya, Jawa Timur, Anggun Oktarini, TVR Parlemen melaporkan. Komisi 8 DPR RI dukung program sekolah rakyat yang digagas Presiden Prabowo yang dinilai dapat memotong garis kemiskinan dan juga meningkatkan kualitas pendidikan. Komisi 8 DPR RI mendukung program sekolah rakyat yang digagas Presiden Prabowo yang dinilai dapat memotong garis kemiskinan serta meningkatkan kualitas pendidikan. Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI Abdul Wahid menegaskan pentingnya program sekolah rakyat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama di wilayah-wilayah terpinggirkan. Menurutnya, meski program ini telah berjalan, masih ada sejumlah kendala, seperti terbatasnya sarana-prasarana serta kesenjangan akses pendidikan bagi siswa di daerah. Ternyata apa yang saya lihat di media sosial itu sangat berbeda, ya. Dan memang sekolah rakyat ini baru berdiri, tapi memang banyak kekurangan, ada kekurangan, tapi kekurangan itu tidak seperti di media sosial. Jadi ini kami Komisi 8 lebih semangat lagi untuk mendukung daripada Kementerian Sosial untuk dilanjutkan, yaitu sekolah rakyat ini. Memang sekolah rakyat ini hal yang baru, tantangannya cukup besar ya, dan program Presiden Prabowo yang sangat mulia ini harus kita dukung. Ini adalah salah satu untuk memotong garis kemiskinan. Komisi 8 DPR RI berkomitmen untuk terus mengawal dan mendukung implementasi sekolah rakyat agar dampaknya benar-benar terasa di tengah masyarakat. Dengan dukungan dari DPR RI, diharapkan program sekolah rakyat dapat terus berkembang dan memberikan kontribusi nyata bagi peningkatan pendidikan dan penanggulangan kemiskinan. Dari Jawa Barat, Koko Inugroho, TVR Parlemen melaporkan. Anggota Komisi 2 DPR RI ingatkan pemerintah daerah untuk tidak serta-merta mengatasi kekurangan anggaran dengan menaikkan pajak dan retribusi daerah secara tidak rasional. Anggota Komisi 2 DPR RI mengingatkan pemerintah daerah untuk tidak serta-merta mengatasi kekurangan anggaran dengan menaikkan pajak dan retribusi daerah secara tidak rasional. Kebijakan yang membebani masyarakat bukanlah bentuk inovasi di bidang fiskal, melainkan langkah kontraproduktif terhadap upaya mensejahterakan rakyat. Anggota Komisi 2 DPR RI Taufan Pawe menyoroti fenomena maraknya kenaikan tarif pajak bumi dan bangunan, serta sejumlah tarif retribusi lainnya di sejumlah daerah. Pemerintah daerah dinilai cenderung menanggulangi defisit anggaran dengan menarikan tarif pajak secara tiba-tiba. Meski memahami kondisi terbatasnya anggaran, Taufan menegaskan bahwa kebijakan keuangan daerah harus diambil dengan bijak dan berpihak kepada masyarakat. Ia menyatakan legitimasi kebijakan hanya bisa dicapai jika setiap keputusan kepala daerah melibatkan DPRD sebagai representasi rakyat. Tapi di satu sisi kami juga mengerti bahwa keterbatasan anggaran yang ada, daerah juga harus bijak dalam mengambil kebijakan. Bukan berarti dilarangnya menaikkan pungutan atau restribusi, tetapi harus rasional, terkendali, dan punya legitimasi kuat dengan melibatkan DPRD setempat sebagai wakil rakyat. Taufan menegaskan, kepala daerah dituntut untuk berinovasi dan berkreativitas dalam mengelola potensi lokal dengan mengoptimalkan sumber daya yang ada, serta menumbuhkan sektor ekonomi kreatif tanpa menambah beban rakyat. Fajar Ilhami dan Temi, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, publik tengah soroti pro dan kontra terkait dengan gelontoran dana hingga 200 triliun rupiah kepada bank-bank milik negara atau Himbara.
DPR RI memandang kebijakan besar yang menyangkut penggunaan uang negara harus dijalankan secara transparan, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan rakyat. Informasi selengkapnya sesaat lagi, tetaplah di TVR 09. Selamat datang di Biro Pemberitaan Parlemen. Anda memasuki kawasan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi atau WBK dan wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBBM. Biro Pemberitaan Parlemen berkomitmen penuh untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Komitmen kami, pejabat dan jajaran memiliki komitmen tinggi untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Kedua, bebas dari korupsi dengan terwujudnya wilayah bebas korupsi atau WBK, yang artinya bebas dari KKN, gratifikasi dan dari segala bentuk pungutan liar atau pungli. Terakhir, pelayanan prima dengan terwujudnya wilayah birokrasi bersih melayani, yaitu dengan meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tercapainya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan. Kehadiran mereka tidak hanya mewakili suara perempuan, tetapi juga membawa perspektif yang beragam serta pengalaman hidup yang unik ke dalam proses pembuatan kebijakan. Saksikan Perempuan Parlemen hanya di TVR Parlemen. Anda kembali di TVR 09. Melalui fungsi pengawasan, DPR RI memastikan bahwa setiap rupiah dari APBN yang ditempatkan di sektor perbankan benar-benar digunakan untuk memperkuat perekonomian nasional, menjaga stabilitas keuangan, serta memberi dampak nyata bagi masyarakat luas. Terkait penggelontoran dana 200 triliun rupiah kepada Himbara, DPR RI tegaskan pentingnya akuntabilitas agar dana triliunan rupiah tersebut tidak hanya berputar di sektor keuangan, tetapi mampu menggerakkan sektor real, UMKM, hingga program-program produktif yang membuka lapangan kerja. Pemirsa, mari kita simak liputan mendalam yang telah dikemas oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen Lensa Parlemen berikut ini. Jadi kalau ngomong, katanya kalau kata Bu Sri Mulyani, kayaknya koboi. Bank said when I wanted to distribute 1 trillion rupiah, I can only absorb 7 trillion rupiah. I said, fine, give it all there, let them think. Pernyataan nyeleneh dengan gaya santai ala koboi Menteri Keuangan Purbaya saat ini tengah hangat diperbincangkan publik. Tak hanya mengundang kontroversi, gaya Menteri Keuangan baru ini juga menuai respon positif dari publik. Khususnya setelah Menteri Keuangan mengucurkan dana 200 triliun rupiah untuk 5 bank negara di Indonesia. Sebagian pihak optimis, kucuran uang 200 triliun berdampak pada pertumbuhan ekonomi dengan catatan distribusi dana tepat sasaran ke sektor produktif. Anggota Komisi 11 DPR RI, Fatih, menyampaikan penempatan dana tersebut akan kembali ke masyarakat dalam bentuk fasilitas kredit. Hal itu dinilai dapat menjaga likuiditas negara dan memperkuat ekonomi dengan mendorong peredaran uang di sektor real. Kita apresiasi langkah dari Kementerian Keuangan ini, namun kita juga harus pastikan bahwa dana 200 triliun ini betul-betul terdistribusi dan bisa menciptakan lapangan kerja. Jadi tidak terdistribusi pada size kredit yang besar, tetapi betul-betul bisa menyentuh kepada size kredit kecil, menyentuh kepada size kredit khususnya UMKM dan kredit mikro. Di sisi lain, pemindahan dana 200 triliun rupiah ke Himbara dianggap sebagai kebijakan yang tidak sesuai dengan kondisi ekonomi.
Bagi pengamat ekonomi Ihsanuddin Nursi, kebijakan ini seperti salah minum obat. Sebab, perbankan dalam kondisi sehat dan tidak mengalami kredit bermasalah. Karena penyaluran 200T sebenarnya berhadapan dengan fakta yang diumumkan oleh dia sendiri ketika menjadi Ketua Komisioner LPS. Yang pertama bahwa perbankan dalam keadaan sehat. Kecukupan modal minimumnya gitu ya, 25,38. Lalu tidak mengalami kredit bermasalah karena kredit bermasalahnya 2,38. Poinnya adalah perbankan tidak butuh likuiditas. Perbankan membutuhkan satu kondisi perekonomian yang nampaknya sehat. Makanya saya menyebutnya sebelum dikucurkan 200 triliun itu perbankan dalam posisi pro-siklikal. Apa itu pro-siklikalnya? Tersendat melambat. Kondisi ekonomi merupakan salah satu faktor penting yang menentukan hidup mati seseorang. Oleh karenanya, setiap kebijakan yang terkait dengan ekonomi perlu dianalisa dan diperhitungkan. Jangan sampai kebijakan Menteri Keuangan hanya sekedar sesumbar koboi yang tanpa hasil. Samarkand, sebuah kota di negara Uzbekistan yang mungkin asing di telinga kita, namun ternyata merupakan salah satu kota bersejarah tempat berkumpulnya budaya di dunia. Tak hanya bersejarah, terdapat juga banyak bangunan-bangunan bergaya Soviet dan Persia seakan menggabungkan harmonisasi Barat dan juga Timur di kota ini. Setelah jeda kami akan mengajak pemirsa melihat lebih jauh keindahan kota Samarkand. Untuk itu jangan kemana-mana, tetaplah di TVR 09. Selamat datang di Biro Pemberitaan Parlemen. Anda memasuki kawasan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi atau WBK dan wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBBM. Biro Pemberitaan Parlemen berkomitmen penuh untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Komitmen kami, pejabat dan jajaran memiliki komitmen tinggi untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Kedua, bebas dari korupsi dengan terwujudnya wilayah bebas korupsi atau WBK, yang artinya bebas dari KKN, gratifikasi dan dari segala bentuk pungutan liar atau pungli. Terakhir, pelayanan prima dengan terwujudnya wilayah birokrasi bersih melayani, yaitu dengan meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tercapainya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan. Kehadiran mereka tidak hanya mewakili suara perempuan, tetapi juga membawa perspektif yang beragam serta pengalaman hidup yang unik ke dalam proses pembuatan kebijakan. Saksikan Perempuan Parlemen hanya di TVR Parlemen. Anda kembali di TVR 09. Samarkand didirikan sekitar 700 tahun sebelum Masehi, di mana dulunya kota ini menjadi pusat pertemuan budaya serta pembelajaran dan perdagangan pada masa kejayaan Jalur Sutra. Kaya akan peninggalan budaya dan situs bersejarah, kota ini masih menjadi salah satu pusat transportasi dan pusat budaya di Uzbekistan. Dan pemirsa, tanpa berlama-lama lagi, kita akan saksikan tayangan menjelajahi Samarkand, kota indah di Uzbekistan dalam segmen Intips, Informasi dan Tips berikut ini. Uzbekistan merupakan sebuah negara yang sebagian besar wilayahnya berada di Asia Tengah, sedangkan sebagian wilayahnya lagi ada di Eropa Timur dan merupakan bekas bagian dari negara Uni Soviet. Karena letaknya tersebut, Uzbekistan memiliki berbagai bangunan penuh sejarah yang sayang untuk dilewatkan. Salah satu kota yang memiliki banyak bangunan bersejarah adalah Samarkand.
kota terbesar ketiga di Uzbekistan, tepatnya berada di Provinsi Samarkand. Intips kali ini akan mengajak pemirsa jalan-jalan di Samarkand, menyusuri kota yang menjadi saksi bisu kejayaan jalur sutra. Di jantung kota Samarkand berdiri sebuah kompleks makam yang sakral dan megah, Shah Izinda, yang berarti raja yang hidup. Kompleks ini adalah tempat peristirahatan tokoh-tokoh penting, bangsawan, dan ulama, termasuk sepupu Nabi Muhammad SAW, Kusam bin Abbas. Legenda mengatakan beliau tidak meninggal, tetapi menghilang ke dalam dunia spiritual, menjadikan tempat ini sebagai ziarah suci. Lorong panjang dengan deretan mausoleum yang biru berkilauan seperti permata menciptakan suasana tenang dan magis. Dari tempat yang sakral, kita bergeser ke sebuah bangunan megah dan menjadi simbol kekuasaan, Gur-e Amir, makam dari Timur Leng atau Tamerlane, sang penakluk agung dari Asia Tengah. Dibangun pada abad ke-14, Gur-e-Amir memancarkan kekuatan dan kemegahan. Kubah birunya yang menjulang berpadu dengan dekorasi khas Timurid menjadi cikal bakal arsitektur besar yang kelak menginspirasi bangunan-bangunan di Samarkand dan bahkan hingga ke India seperti Taj Mahal. Masjid Bibi Hanim mahakarya arsitektur yang dibangun sebagai hadiah cinta. Meskipun sebagian besar strukturnya runtuh, sisa-sisa kemegahannya masih dapat kita saksikan. Bayangkan betapa indahnya masjid ini di masa kejayaannya, tempat ribuan jamaah berkumpul untuk beribadah. Di sini kita bisa merasakan kedamaian dan ketenangan di tengah sisa-sisa kejayaan masa lalu. Dan tak lengkap rasanya ke Samarkand tanpa menginjakan kaki di pusatnya. Registan Square, jantung kota tua, tempat pertemuan, perdagangan, dan pendidikan. 3 madrasah besar berdiri saling berhadapan. Uluh Bek, Tilyakori, dan Sherdor. Setiap fasad dihiasi mozaik rumit, menggambarkan ilmu pengetahuan, filsafat, dan keindahan yang pernah menyala di era keemasan Islam. Samarkand bukan hanya sekedar kota, ia adalah penjaga waktu. Melalui Shah Izinda yang suci, Gur-e-Amir yang megah, Bibi Hanim yang romantis, dan Registan yang agung. Kita diajak untuk tak hanya melihat, namun juga merasakan keajaiban masa lampau yang terasa hingga kini. Pemirsa, di penghujung acara kami hadirkan kepada Anda sejumlah agenda DPR RI pada hari Kamis 18 September 2025. Pada pukul 13 waktu Indonesia Barat akan ada rapat panja dengan Menhum Republik Indonesia dan PPUU DPD RI dalam rangka menyusun perubahan bidang pengawasan Prolegnas Rancangan Undang-Undang Prioritas tahun 2025 dan Prolegnas Rancangan Undang-Undang Prioritas tahun 2026. Dan pada pukul 4 waktu Indonesia Barat akan ada rapat kerja dengan Menteri Hukum Republik Indonesia dan juga Panitia Perancangan Undang-Undang DPD RI dengan pembahasan pengambilan keputusan atas hasil penyusunan perubahan kedua Prolegnas Rancangan Undang-Undang Prioritas tahun 2025 dan juga Prolegnas Prolegnas Rancangan Undang-Undang Prioritas tahun 2026. Dan sejumlah agenda serta program DPR lainnya dapat Anda akses melalui channel YouTube TVR Parlemen atau melalui website kami di tvrparlemen.dpr.go.id. Baik pemirsa TVR Parlemen, demikianlah TVR 09 edisi hari ini. Segenap kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih telah menyaksikan TVR 09 pagi ini. Saya Anggun Oktarini dan juga rekan saya. Saya Zia Ulbar, sampai jumpa di TVR 09 selanjutnya. TVR Parlemen, Referensi Indonesia.